ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah. Segala pujian kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha sempurna. Yang di antara sifatnya adalah maha pemberi nikmat. Sehingga di sore yang berbahagia ini kita masih bisa mendapatkan berbagai macam nikmat yang tak seorang pun di antara kita mampu menghitungnya. Dan di antara nikmat besar tersebut adalah nikmat hadir di majelis ilmu. Tidak seluruh kaum muslimin, tidak seluruh penuntut ilmu bahkan diberikan kesempatan oleh Allah hadir di majelis ilmu. Iya, alhamdulillah. Adapun kita diberi kemudahan oleh Allah untuk hadir di majelis yang mulia ini, majelis yang senantiasa didatangi oleh para malaikat dan mereka meletakkan sayap-sayapnya sebagai bentuk keridhaan atas apa yang dipelajari di dalam majelis ilmu, yaitu qala Allah wa qala Rasul. Iya, firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan keduanya hati kita menjadi hidup, pikiran kita menjadi damai, langkah kita menjadi kokoh dan akan lurus. Dan tanpa keduanya maka kehidupan kita akan gersang, hati kita akan keras, jalan kita akan menjadi gelap. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn ma in tamaksaktum bihima falan tadillu ba'dahuma kitabullahi wa sunnati." Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian di tengah kalian, yang mana jika kalian berpegang teguh dengan kedua hal tersebut, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, berarti sebaliknya jamaah sekalian, kapan kita keluar dari tuntunan Al-Quran dan sunnah, maka pasti kita sesat. Pasti kita celaka, pasti kita binasa. Tidak ada keamanan, kedamaian, kebahagiaan, ketenangan kalau kita keluar dari Al-Quran dan sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah adalah sumbernya ilmu, bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya adalah kebenaran. Tidak ada kesalahan di dalamnya, bahkan keraguan. Iya. Tidak ada sedikit pun di dalamnya. Siapa yang menjadikannya patokan, tuntunan, rujukan, maka pasti dia selamat, bahagia di dunia dan di akhirat. Al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Tauhid, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan beberapa dalil dalam bab qaulillahi ta'ala, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Itu dalam surah Saba ayat 23. Hingga apabila dihilangkan dari hati mereka rasa takut, maka para malaikat mengatakan apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian. Mereka menjawab, al-haq, kebenaran, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Kemudian dalil selanjutnya yang juga sudah kita bacakan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis sama'i darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqauli ka'annahu silsilatun ala Safwan yanfudhuhum dhalik hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qala al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir." Ya, mudah-mudahan ibu-ibu sekalian itu masih melanjutkan hafalan matannya. Iya. Biar sedikit demi sedikit sambil memasak, sambil mencuci. Iya, dan ada aplikasi Kitabut Tauhid bisa diputar. Iya. Terus menerus sampai kita bisa ikuti. Iya, atau murojaah melalui rekaman atau dari aplikasi tersebut, Kitabut Tauhid. Bisa audio, bahkan ada juga tulisannya, ya. Jelas harus berusaha. Jadi di dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jika Allah menetapkan sebuah perkara di langit, yaitu menyampaikan wahyu, maka para malaikat meletakkan sayap-sayapnya sebagai bentuk ketundukannya kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Iya. Seperti gemerincing rantai besi yang diseret di atas batu yang licin. Iya. Kemudian mereka tersungkur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai ketika sudah dihilangkan rasa takut dari hati para malaikat, mereka lalu saling bertanya, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Lalu mereka menjawab, al-haq, kebenaran, dan Dia Maha tinggi lagi Maha besar. Fayasma'uha mustarikus sam' wa mustarikus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'din. Wasafahu Sufyan bikaffi faharrafaha wa baddada baina asabi'i. Fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtahu. Maka pencuri berita di langit, yaitu syaitan-syaitan yang mencuri berita di langit. Iya. Kata perawi hadis itu Sufyan ibnu Uyainah, dia katakan modelnya seperti ini. Ya, beliau saling apakan? Ya, jari-jarinya saling dia seperti ini, saling dia apakan ini? Masukkan antara jari satu dengan lainnya. Jadi modelnya itu jin yang satu dengan jin yang lainnya saling apa? Saling memikul seperti ini. Jadi ini jin, ya. Terus mereka apa? Saling memikul sampai ke langit. Iya. Kemudian dia pun mendengarkan berita atau kalimat yang Allah firmankan di langit. Lalu dia sampaikan kepada jin yang ada di bawahnya. Kemudian yang di bawahnya lagi menyampaikan kepada yang di bawahnya. Sampai dia bisikkan ke lisannya tukang sihir atau dukun. Maka kadang-kadang bintang pelempar jin yang mencuri berita di langit itu mengenainya sebelum dia sempat menyampaikannya ke dukun atau tukang sihir. Dan terkadang dia berhasil menyampaikannya sebelum bintang itu mengenainya. Maka dia pun mencampurkannya dengan 100 kedustaan. Maka dikatakan, bukankah telah dikatakan kepada kita pada hari ini demikian dan demikian? Maka dibenarkanlah kalimat tersebut yang didengarkan dari langit. Jadi satu kebenaran
yang dia dengar dari langit, 100 kedustaan yang dicampurkan oleh dukun, tetap saja dia terima hanya gara-gara satu kebenaran. Iya, dan itu fakta ya. Sudah betapa banyak orang berulang kali ke dukun, dan tebakan-tebakan dukun tersebut puluhan kali sudah meleset, tapi tetap saja dia percaya. Kenapa? Karena pernah satu kali benar. Iya, Allahul Musta'an. Jadi intinya hadis ini dibawakan oleh penulis menunjukkan bahwa malaikat saja itu kalau Allah berfirman di langit, mereka tersungkur, jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa mau menyembah malaikat? Sedangkan malaikat sendiri takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau malaikat saja lemah di hadapan Allah, tidak pantas untuk disembah, ya, maka tentu selain daripada malaikat lebih tidak pantas lagi untuk diibadahi. Kemudian selanjutnya jadi ada beberapa poin ya dalam hadis ini yang bisa dipetik ya. Yang pertama, ada penetapan Allah itu berbicara. Dan bicara Allah Subhanahu wa taala mengandung suara. Berbeda dengan kelompok Mu'tazilah yang mengingkari sifat kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Atau mereka mengatakan kalamun nafsi, tidak ada suara, tidak ada huruf keluar. Iya, tapi Allah langsung ilhamkan kepada malaikat. Tidak ada suara didengar oleh malaikat. Karena katanya kapan kita tetapkan Allah bersuara, berarti sama dengan makhluk. Allahul Musta'an. Iya. Suara, adakah makhluk tidak bersuara? Ada, orang bisu. Iya. Tentu itu lebih parah lagi kalau mengatakan Allah tidak bersuara. Iya. Karena di kalangan manusia saja kalau tidak bersuara menunjukkan kekurangan. Ahli sunnah wal jamaah menetapkan sifat al-kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu memiliki sifat berbicara, dan bicaranya Allah kapan saja Allah kehendaki, dan apa yang Allah kehendaki itu yang Allah ucapkan dan mengeluarkan. Iya. Makanya para malaikat langsung apa? Langsung tersungkur, jatuh, takut ketika Allah berfirman di langit. Iya. Makanya orang Mu'tazilah itu membaca wa kallamallaha Musa taklima. Iya, dan Nabi Musa berbicara kepada Allah. Jadi dia tidak baca wa kallamallahu dan Allah berbicara kepada Nabi Musa, tapi dia katakan Nabi Musa berbicara kepada Allah. Dia mansub lafaz jalalah Allah sebagai maf'ul bi. Jadi Nabi Musa yang berbicara. Tapi iya, pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Rikina istajarak fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah." Dan apabila salah seorang di antara kaum musyrikin minta perlindungan kepadamu, maka lindungi dia sampai dia mendengarkan kalam Allah. Maka di sini orang Mu'tazilah tidak bisa menjawab. Ya, di sini terbungkam syubhat-syubhatnya. Di sini dikatakan apabila salah seorang kaum musyrikin minta perlindungan kepadamu, maka lindungi dia sampai dia mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina itu juga mendengar suara. Iya kan? Iya, mendengarkan suara, mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis tadi ada penetapan akan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, yaitu penetapan akan sifat kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu memiliki sifat al-kalam, berbicara sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, tidak sesuai dengan cara berbicaranya makhluk. Iya. Dan Allah berbicara kapan saja dan apa saja yang Allah kehendaki. Kemudian faedah yang kedua yang bisa dipetik dari hadis tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Agung. Iya. Di langit Allah berfirman, malaikat-malaikat yang besar, malaikat besar. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya diizinkan untuk menggambarkan bagaimana besarnya malaikat pemikul arsy. Iya.
Maka beliau katakan jarak antara daun telinganya malaikat ke pundaknya adalah 700 tahun perjalanan. Subhanallah. Iya, 700 tahun perjalanan. Burung yang terbang dari pundak dari daun telinganya malaikat menuju pundaknya. Bukan dari daun telinganya menuju ke lutut atau ke kaki. Bukan. Iya. Subhanallah. Ini satu malaikat yang memikul arsy. Dan malaikat itu bukan makhluk yang terbesar. Masih ada makhluk yang terbesar. Apa makhluk yang terbesar? Arsy makhluk yang terbesar. Jadi arsy adalah makhluk yang terbesar. Iya. Dan Allah beristiwa di atas arsy. Jadi di sini ada penetapan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah isbatul ajniha lil malaika. Penetapan akan adanya sayap-sayap malaikat. Iya. Tapi jangan mengatakan kalau ada orang baik, ya, malaikat tak bersayap. Karena itu ada bentuk gulu, berlebih-lebihan. Kemudian yang keempat adalah khauful malaika min Allah. Rasa takutnya malaikat kepada Allah Azza wa Jalla dan ketundukan mereka kepada Allah. Kemudian yang kelima, faedahnya bahwa para malaikat itu berbicara juga dan memahami. Mereka memiliki akal. Iya, ini wajib diimani. Termasuk di dalam keimanan terhadap malaikat. Kemudian tidak ada yang muncul yang datang dari Allah kecuali kebenaran. Iya, sebagaimana dalam ayat tadi. Qala madza qala rabbukum? Qalul haqq. Iya, apa yang diucapkan oleh Rabb kalian? Iya. Maka mereka menjawab al-haq, kebenaran. Kemudian faedah selanjutnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada jin untuk bisa sampai ke langit sebagai bentuk ujian bagi manusia. Iya. Sehingga sebagian manusia ada yang minta atau kerjasama dengan jin yang mencuri berita di langit. Sehingga terjadilah fitnah. Allah Maha memiliki hikmah di balik setiap perbuatannya. Kemudian faedah selanjutnya, ternyata jin itu banyak. Iya. Kenapa? Karena mereka saling apa? Saling memikul. Iya. Mulai dari bumi sampai ke mana? Sampai ke langit, boy. Banyak sekali berarti jin, kan? Subhanallah. Berapa kilometer nih? Berapa juta kilometer sampai ke langit? Iya. Dan jasadnya mereka ini ringan, ya, bisa terbang-terbang. Jadi jin itu ada yang terbang, ada yang merayap, ada yang berjalan. Ya. Dan ini disebutkan oleh Syekh kisah tukang sihir yang bekerja sama dengan jin. Iya. Jadi tukang sihir itu dibawa terbang. Tukang sihir itu dibawa terbang. Iya. Jadi ada seperti itu, pakai sapu saja, pakai sapu lidi dia naik terbang. Tapi bukan sebenarnya sapu lidinya, tapi ada jin yang membantunya. Iya. Jadi di negerinya di waktu pagi, iya, tiba di Arafah itu, iya, dia wukuf di Arafah bersama dengan jamaah haji. Berarti apa ini? Sah tidak hajinya? Tidak sah. Kenapa? Tidak apa? Ya, tidak ambil miqat. Iya. Tidak ambil miqat.
Kemudian hakikatnya batal amalan-amalannya. Bayangkan ya, pergi haji tapi melalui bantuan syaitan. Masya Allah. Iya. Jadi kalau ada orang bilang, ada gurunya misalnya sholat subuh di Bulukumba, kemudian sholat duhur di Mekah, tidak pakai pesawat, bisa saja kalau memang jin yang menerbangkannya. Jin yang menerbangkannya. Iya. Karena jin memang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terbang. Iya. Dan mengangkat benda-benda berat. Kemudian faedah selanjutnya bahwa dukun itu adalah manusia paling pendusta. Kemudian selanjutnya tukang sihir itu terkadang menggambarkan kepada orang yang kena sihir sesuatu yang bukan kenyataan. Iya. Jadi tukang sihir terkadang dia tampakkan kepada orang yang disihir itu sesuatu yang bukan kenyataannya, hanya penglihatannya saja. Dia lihat ini, dia lihat itu. Ada pernah seseorang saya ruqyah, itu dia lihat istrinya seperti monyet. Jadi kalau pulang di rumahnya selalu dia mau parangi istrinya. Ya, selalu dia mau parangi istrinya. Allahul musta'an. Ya, jadi kalau ada suami kita suka marah-marah sama kita, iya, khawatirnya itu terkena gangguan jin. Iya. Dia tidak suka lihat istrinya, biar tidak ada masalah dia marah-marah, dia jengkel, dia tidak suka, pokoknya gampang emosi, biar hal-hal yang ringan. Padahal dia orangnya tidak seperti itu, tidak biasanya. Ya, khawatirnya apa? Dia terkena sihir. Iya. Apakah sihir hakiki, sihir betulan, atau sihir yang bukan serius? Ya. Sihir apa itu? Tersihir dengan wanita lain. Artinya mau cari-cari masalah, Ji. Iya. Allahul musta'an. Itu kalau tidak ada banyak. Karena terkadang ada yang begitu, tidak ada masalah, marah-marah terus kerjanya. Iya. Marah-marah terus kerjanya. Biar lembut istrinya, cerita baik-baik, marah lagi. Kemudian selanjutnya kata beliau, wa 'anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada Allah taala ayyuhiya bil amri wa takallama bil wahyi akhadhat as-samawati minhu rajafatun aw qala ra'datun shadidatun khawfan min Allah azza wa jalla. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث ما أمره الله عز وجل. Iya. Jadi dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila Allah menginginkan, Allah Ta'ala menginginkan untuk menyampaikan wahyu
tentang sebuah perkara. Ya, tentang sebuah perkara. Apakah itu perkara kauni ataupun syar'i? Iya, perkara kauni ataupun syar'i. Paham tidak perkara kauni dan syar'i? Kauni itu tentang apa? Kejadian-kejadian yang akan terjadi di alam semesta. Misalnya Allah berfirman besok hujan. Iya, besok panas, besok gempa. Iya, itu perkara kauni. Kalau perkara syar'i, ya Allah menyampaikan wahyu kepada nabinya tentang sebuah syariat. Jadi kalau Allah menetapkan wahyu di langit karena ingin menyampaikan sebuah perkara, menetapkan sebuah perkara apakah kauni ataupun syar'i, ya. Maka Allah berbicara dengan wahyu. Nah, kalau Allah sudah berbicara dengan wahyu, maka langit-langit itu goncang, ya, bergetar. Getaran yang keras karena rasa takut kepada Allah SWT. Subhanallah. Langit yang besar itu takut, gemetaran. Kalau Allah berfirman di langit. Iya. Makanya Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Andai kata Al-Qur'an ini diturunkan di atas gunung, maka engkau akan melihat gunung itu akan hancur lebur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Namun ya subhanallah, hati kita yang terbentuk dari apa? Dari segumpal daging, itu terkadang disampaikan ayat berjus-jus dia dengarkan tidak bergeming. Iya, tidak ada rasa takut sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwa hati kita apa? Lebih keras dibanding gunung. Iya, lebih keras dibanding batu. Kalau ayat-ayat Allah disampaikan kemudian tidak ada rasa takut. Iya, tidak berhenti dari maksiat. Disampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dia mendengarkan ayat-ayat Allah, kemudian tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ketertarikan untuk bertobat kepada Allah. Itu menunjukkan hati kita lebih keras dibanding gunung, dibanding batu. Allahul musta'an. Iya. Jadi langit itu takut, bergetar. Keras. Karena mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyampaikan wahyu. Maka ketika penduduk langit mendengarkan hal tersebut, maka mereka pun pingsan dan mereka tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka jatuh dan tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ya para malaikat di langit. Ketika mendengarkan firman-firman Allah, mereka jatuh tersungkur sujud kepada Allah. Maka yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Iya, maka Allah berfirman kepada Jibril, dari wahyu yang Allah ingin sampaikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kemudian Jibril akan berjalan melewati para malaikat. Setiap kali Jibril melewati langit, maka penduduk langit tersebut akan bertanya kepada Jibril, apa yang telah difirmankan oleh Rabbmu wahai Jibril? Iya. Maka Jibril menjawab al-haq, kebenaran, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Maka seluruh penduduk langit itu mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh Jibril, dan Jibril berhenti membawa wahyu di mana saja Allah perintahkan untuk disampaikan. Iya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dan Imam At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim dan seterusnya. Nah, ada beberapa faedah yang bisa dipetik dari hadis ini. Yang pertama, adanya penetapan sifat kalamnya Allah Subhanahu wa taala, dan ini ijma' ahli sunnah wal jamaah. Tak seorang pun yang menyelisihinya kecuali ahli bid'ah yang mengatakan Allah tidak berbicara, Allah tidak memiliki sifat al-kalam. Kemudian yang kedua adalah penetapan bahwa langit pun memahami
Langit itu mengerti dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Langit memahami akan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal langit itu adalah benda mati. Iya. Nah, itulah tadi kita katakan, andai kata benda mati saja yang tidak memiliki akal dan hati, ya, benda mati itu takut kepada Allah, bergetar ketika mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan hati kita jemaah sekalian? Ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, kita diingatkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hati kita begitu keras. Kemudian selanjutnya sesungguhnya para malaikat itu takut kepada Allah. Mereka sujud kepadanya. Berarti apa? Malaikat itu adalah hamba-hamba Allah. Berarti mereka butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka fakir, sangat lemah, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Ini bantahan kepada kaum musyrikin akan batilnya ibadah mereka kepada para malaikat. Iya. Apalagi kalau mereka menyembah selain yang lebih rendah dari malaikat. Dan inilah tujuan penulis membawakan hadis ini. Ya, beliau bawakan hadis ini penggambaran bahwa malaikat-malaikat yang disembah selain Allah pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bantahan kepada mereka yang mendatangi kuburan orang-orang saleh yang dianggap wali, kemudian dikeramatkan, kemudian berikan sesajian di sana, yang menjadikannya sebagai perantara, pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka bertawakal kepada penghuni kubur, mengharap kepada penghuni kubur, takut kepada penghuni kubur, cinta kepada penghuni kubur, sebagaimana cintanya kepada Allah. Kemudian dia bernadar, dia tawaf, pengagungannya kepada penghuni kubur karena dianggap orang yang saleh. Ini semua terbantahkan. Kenapa? Karena di sana ada makhluk yang lebih hebat, lebih kuat, yang tidak diragukan kesuciannya, tidak diragukan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikat. Namun ternyata di dalam hadis ini digambarkan bahwa malaikat pun itu sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang lain di dalam hadis ini ada kewajiban untuk mengagungkan kalamullah, mengagungkan Al-Qur'an, mengagungkan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan hadis. Wajib untuk kita khusyuk kalau kita mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Makanya tidak boleh kalau ayat-ayat Al-Qur'an kita putar kemudian kita sambil ngobrol. Tidak boleh. Tidak boleh kita sambil bicara. Kalau tidak siap untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, maka matikan, baru kita ngobrol. Jangan diputar murattal kemudian kita sambil ngobrol. Itu tidak boleh. Jamaah sekalian. Makanya jangan dijadikan nada dering itu Al-Qur'an. Jangan dijadikan nada dering. Karena nada dering itu terlalu rendah. Al-Quran terlalu apa? Terlalu agung. Apalagi biasa kalau bunyi, HP-nya belum selesai ayatnya langsung dimatikan. Atau langsung diangkat. Terpotong ayatnya. Allahul Musta'an. Ini kekeliruan banyak terjadi di tengah kaum muslim. Lagi dia bawa HP-nya masuk WC. Akhirnya bunyi HP-nya mengeluarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya mushaf juga harus dimuliakan, tidak boleh diletakkan di lantai, tidak boleh diletakkan sesuatu di atasnya. Jadi kalau menyusun buku, ada majalah, ada komik, ada koran, ada buku terjemahan, ada buku tafsir,
ada Ada Al-Qur'an, maka yang mana yang teratas? Al-Qur'an yang teratas, baru tafsir, baru buku terjemahan, baru yang paling rendah ya komik-komik, apalagi koran-koran yang mungkin di dalamnya banyak kedustaan, banyak ucapan sia-sia, banyak maksiat. Itu paling di bawah. Adapun susunan Al-Qur'an harus paling di atas. Susunan Al-Qur'an harus paling di atas. Apakah kalau Al-Quran jatuh harus dicium? Tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya. Kita istighfar, kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita angkat. Kemudian kita letakkan di tempat yang lebih tinggi. Nah, demikian pula tentu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus diagungkan, karena dia juga termasuk wahyu dari Allah. Sebagaimana Allah berfirman, in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Nabi Muhammad berucap dari hawa nafsu, tidaklah yang beliau ucapkan kecuali wahyu yang diwahyukan. Kemudian kelima adalah faedah yang bisa dipetik? Keutamaannya malaikat Jibril. Karena beliau yang diwakilkan menyampaikan wahyu. Jadi malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia, penghulu para malaikat. Makanya seluruh malaikat bertanya kepada Jibril. Seluruh malaikat bertanya kepada Jibril. Berarti Jibril adalah yang paling mulia. Karena dia yang paling berilmu. Kenapa paling mulia? Karena dia yang diwakilkan menyampaikan ilmu. Jadi yang menyampaikan ilmu itu adalah orang yang paling mulia, makhluk yang paling mulia. Siapa yang menyampaikan wahyu? Malaikat Jibril. Disampaikan kepada siapa? Para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul. Disampaikan di mana? Di Mekkah dan Madinah. Makanya Mekkah dan Madinah termasuk tempat yang paling mulia, karena di situ turunnya wahyu. Makanya siapa yang menerima wahyu ini, maka dia adalah orang yang mulia. Siapa yang menolaknya, maka dia adalah orang yang hina. Masya Allah. Kemudian faedah yang keenam, di dalam hadis ini ada dalil bahwa langit itu bertingkat-tingkat, sampai 7 tingkatan. Dan setiap tingkatan langit ada penghuninya, ada penduduknya. Mereka memakmurkannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu. Mereka bertasbih, bertahlil, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit. Kemudian selanjutnya ada faedah bahwa setiap malaikat itu memiliki amalan masing-masing, ada tugasnya masing-masing. Jadi Jibril itu bertugas untuk menyampaikan wahyu. Mikail bertugas untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sebagaimana yang datang dalam hadis. Israfil diwakilkan untuk meniup sangkakala. Dan ini wajib kita imani. Kalau kita tidak tahu tugasnya, maka kita imani secara global. Demikian pula namanya, kalau kita tidak tahu namanya, maka kita imani secara global. Alhamdulillah selesai bab ini. Selesai bab ini. Kemudian kita berpindah pada bab asy-syafa'ah. Cukup? Ada pertanyaan, ibu-ibu sekalian? Apa Anda bilang? Ada pertanyaan via online katanya. Ini bukan pertanyaan, mungkin nasihat. Ada ummahat, ibu-ibu atau mungkin akhwat, gadis-gadis
ya, yang penuntut ilmu namun enggan saling menyapa satu dengan lainnya. Satu dengan lainnya. Padahal itu kalau sudah lebih 3 hari maka sudah termasuk dosa kalau memutus silaturahmi. Kalau misalnya dia tidak saling menyapa karena mungkin masing-masing sibuk, bukan karena baku bombe, maka itu dimaklumi dan hendaknya kita berprasangka baik. Iya. Tapi kalau maksudnya di situ bahwa sama-sama hadir pengajian dan tidak saling menyapa karena apa? Baku bombe, tidak baku sukat, baku diam karena ada urusan dunia. Ya, sehingga dia tidak memberi salam, tidak menyapa saudarinya, maka ini termasuk dosa. Ya, wajib bertobat. Dan seharusnya penuntut ilmu yang paling terdepan untuk apa? Memiliki akhlak yang mulia. Ya, yang memberikan contoh kepada orang-orang awam. Ya, bagaimana menjadi seorang wanita muslimah yang mereka itu selalu berlapang dada dengan kekurangan saudarinya, tidak gampang baper, ya, tidak baku bombe hanya karena urusan dunia. Ya, seharusnya para wanita muslimah yang rajin atau yang sering hadir pengajian, yang paham akan hakikat dunia ini hanyalah ujian, ya, maka mereka yang seharusnya apa? Memberikan contoh. Iya, memberikan contoh, selalu mudah memaafkan. Iya, mudah memaafkan. Jangan terbawa perasaan. Ya, jangan terbawa perasaan. Yang pertama dosa. Iya. Termasuk dosa. Kemudian yang kedua, berarti dia tidak mengamalkan ilmunya. Kemudian yang ketiga, akan menjadi contoh bagi yang lain. Dia telah membuat sunnah yang jelek. Sunnah yang jelek. Kalau ada orang mengikutinya, gara-gara dia menanggung dosa sebanyak orang yang mengikutinya. Itu saja pakai cadar-cadar suka bombe orang. Iya. Akhirnya dia pun ikut-ikutan. Nah, ini tidak sepantasnya. Berlapang dada. Siapa yang memaafkan, maka Allah akan maafkan dia. Siapa yang mudah memaafkan, maka Allah pun akan memaafkan kesalahan-kesalahannya di dunia dan di akhirat. Iya. Jadi hendaknya para ibu-ibu, para ummahat, akhwat untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada permasalahan didiskusikan, biasanya hanya sekedar miskomunikasi, dan hendaknya teman-teman yang lain kalau dia lihat ada kerenggangan antara si A dengan si B, jangan dia menjadi kompornya, semakin dia dia panas-panasi, tapi seharusnya dia jadi apa? Jadi penengah, dia islah. Iya, wa aslihu baina akhwaikum. Iya. Dan islahlah, damaikanlah di antara kedua saudara kalian. Iya. Karena orang-orang beriman itu bersaudara. Iya. Jadi dia kirim salamnya si A. Iya. Walaupun dia tidak kirim salam. Iya, ini dibolehkan di dalam syariat kita. Kemudian sampai ke si B, sampai ke si A, dia katakan salamnya si B. Akhirnya si A dengan si B saling berprasangka baik. Ternyata baik jipal itu si A, dia kirimkan salam. Si B juga demikian. Ya, atau si A juga mengatakan, ternyata baik si B, dia kirimkan salam. Masya Allah. Akhirnya pas ketemu, atau dia langsung ambil HP-nya, langsung dia chat. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam. Alhamdulillah, salamnya anti sudah sampai sama saya. Yang satunya juga, Masya Allah, berdamai gara-gara saudaranya. Ada pihak ketiga yang mendamaikan. Masya Allah. Dan itu tidak bohong. Kenapa? Karena dia niatnya tadi salam di dalam tahiyat. Karena kalau si A tahiyat, assalamualaikum wa ala ibadis sholihin. Iya.
keselamatan untukmu dan untuk hamba-hambamu yang saleh, berarti masuk di dalamnya, berarti tidak bohong. Iya. Karena selama si A dengan si B sholat, berarti dia memberikan salam kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Berarti kalau ada dua orang yang bertikai, dia katakan salamnya si A, salamnya si B, itu tidak bohong. Kenapa? Karena dia niatkan adalah ketika dia tahiyat, terjadi islah, perdamaian di antara dua saudaranya. Dan ini pahalanya sangat besar. Jadi orang-orang yang mengetahui hal tersebut hendaknya apa? Hendaknya menjadi sebab-sebab kebaikan, sebab-sebab perdamaian. Jangan justru semakin mengkompori atau menjadi namam, pengadu domba. Oh, Nabi bilang itu begini. Dia justru semakin apa? Memperkeruh suasana, permasalahannya semakin. Ini nasihat, mudah-mudahan cukup. Allahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah itu dari saya pribadi dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.